Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya membahas tentang mantan presiden kita. Tentunya Anda sudah tahu mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Di sini videonya nih, lihat sendiri. Joko Widodo teman-teman pernah menjadi presiden dua periode. Sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi diuji sakit. Bagaimana kalau ini terjadi dengan Anda? Saya yakin Joko Widodo ini orang baik, tetapi banyak orang menghujat, ya kan? Menurut Mahfud MD, masalah ijazah palsu, misalkan ijazahnya itu asli, terus apa? Terus kalau palsu, terus apa juga? Apa akibatnya ke tata negaraan, kepada negara, apa akibatnya? Kan seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu nih, kalau orang menggunakan ijazah palsu, memalsukan, pasalnya saya tidak tahu. Tetapi akibatnya apa kalau memang ternyata ijazahnya itu asli atau palsu, akibatnya apa buat negara? Nah, tidak merugikan negara sebenarnya. Yang merugikan itu teman-teman kalau dia korupsi, ya korupsi berapa triliun misalnya, itu boleh. Kalau misalkan saya tidak tahu nih, saya tidak tahu sendiri. Kalau di YouTube itu banyak orang bilang bahwa utang negara itu makin banyak, itu tidak tahu sendiri. Tetapi misalkan Jokowi ini utangnya banyak, dengarkan baik-baik ya, saya ulangi lagi, misalkan presiden kita ini utangnya banyak teman-teman, masuk akal karena kota Jakarta pindah, itu berapa triliun biayanya, pasti bukan puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran, pasti triliunan. Sekali lagi saya ulangi, kalau Jokowi ini ternyata utangnya itu banyak, masuk akal karena kota Jakarta dipindah. Terus tol sekarang bagus. Dulu kalau saya mudik, lihat sendiri videonya. Waktu saya mudik dulu, apalagi lebaran kurang 3 hari teman-teman, itu sudah macet. Apalagi kurang 1 hari sudah macet. Tetapi sekarang mudik itu naik tol segitu gampangnya. Ini lihat tolnya seperti itu. Kalau utangnya banyak wajar-wajar saja. Tetapi di sini saya yang tidak habis pikir ya. Yang dibahas ijazah kurang efektif, ya kan? Misalnya ijazahnya itu asli, terus bagaimana? Kalau ternyata itu palsu, buat bagaimana? Ya, apa akibatnya kepada negara? Bisa untung atau bisa rugi negara tersebut? Tidak. Yang penting cara memimpinnya itu teman-teman, korupsi atau tidak. Kalau memang korupsi, saya mewakili. Sekali lagi, kalau memang Joko Widodo itu korupsi, saya mewakili warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya setuju dihukum. Tapi kita sebagai rakyat, apakah kita ini, saya nih, tahu sendiri? Kan sudah ada presiden, sudah ada pengadilan yang lebih tahu. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat, doakan saja teman-teman, semoga pemimpin-pemimpin kita itu amanah. Kita ini kan sudah merdeka, tapi kalau ekonomi masih kurang buat kebutuhan sehari-hari, sepertinya tidak merdeka walaupun sudah merdeka. Kan seperti itu. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, ya, kalau kita tidak bekerja teman-teman, ya Anda susah sendiri bukan? Jadi kita sebagai rakyat, ya kita berusaha menjadi rakyat yang baik, yang tidak menghina sesamanya. Apalagi mantan presiden yang pernah menjadi orang nomor 1 2 periode, kita hargai, jangan mencemooh. Menurut saya begitu teman-teman. Cara memandang orang itu ada caranya, bukan memandang biasa, tapi pandanglah secara bijak.
memandang diri sendiri pun kita harus memandang diri secara bijak. Bagaimana cara bijak memandang orang? Pandanglah orang itu kebaikannya, jangan memandang keburukannya. Pandanglah Jokowi itu jasanya, jangan pandang keburukannya. Seperti itu. Sama dengan memandang diri sendiri pun, jangan memandang diri sendiri secara biasa. Pandanglah diri sendiri secara bijak. Terus bagaimana memandang diri sendiri secara bijak? Itu kebalikan dari memandang orang. Kalau memandang orang itu harus melihat kebaikannya, ya, jangan melihat keburukannya. Kalau memandang diri sendiri kebalikannya, pandanglah diri kita ini keburukannya, kekurangannya, jangan memandang kebaikannya. Memandang amal kita itu nanti akan menyebabkan kesombongan. Seperti itu. Kalau kita ini memandang keburukan kita sendiri, tahu keburukan kita sendiri, nah tentunya nanti kita ada perbaikan, ingin memperbaiki diri. Seperti itu. Ya kan teman-teman? Paham? Saya ulangi lagi supaya paham. Cara bijak memandang orang adalah pandanglah kebaikannya, jangan keburukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara bijak memandang diri sendiri. Pandanglah keburukan kita, pandanglah kekurangan kita. Jangan pandang kebaikan kita. Itu teman-teman, cara hidup yang baik. Saya bukan bermaksud menggurui Anda semua teman-teman, tapi di sini berbagi, mengajak berpikir positif, ya, jangan negatif. Ya, manusia itu sakti kalau selalu berpikir positif. Manusia itu buruk kalau kita berpikir negatif. Jadi kita ini belajar teman-teman, belajar positif. Yakinlah gitu, percaya ya kepada pemimpin-pemimpin kita. Apalagi sekarang presidennya kan Prabowo. Anda harus yakin gitu. Saya yakin, seyakin-yakinnya Prabowo itu amanah, seperti itu. Sama Anda sebagai kepala keluarga sudah berusaha sebaik mungkin, ternyata ekonomi masih kurang. Itu teman-teman. Ya, paham ya teman-teman. Kalau tidak paham diulang lagi. Tapi saya mohon maaf di sini, mohon maaf di akhir video ini. Bukan menggurui Anda semua, bukan nih teman-teman. Berbagi, kita ini juga manusia biasa, masih belajar juga. Sekali lagi, saya manusia masih belajar supaya bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu saja video yang saya sampaikan. Jangan melihat keburukan orang, tapi pandanglah kebaikannya. Lihatlah kebaikannya. Ya. Kepada Jokowi mari kita doakan saja semoga cepat sembuh. Seperti itu. Jangan menghujat, dilarang oleh agama kita. Itu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.